Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dewi Ratih SF yang mempunyai klinik Dewi Ratih dan sekaligus pengelola herbalnya. Dan di sini untuk herbal Bu Dewi ini bermacam-macam karena semua penyakit tidak sama. Ada yang herbal untuk rebusan dan ada herbal yang sudah diekstrakan. Untuk obat-obatan di tempat Ibu Dewi ini bagi untuk pasien yang parah ataupun yang awal itu diberikan obat-obatan yang super dan tidak super. Dan untuk penanganan di tempat klinik Ibu Dewi Ratih ini insya Allah lain daripada yang lain karena metode untuk penanganan pasien itu memang sangat banyak untuk macamnya. Di sini ada juga mandi rempah. Tujuannya mandi rempah ini menghancurkan zat purin ataupun lemak jenuh bagian pengentalan darah, misalnya penyakit jantung ataupun diabetes ataupun stroke. Nah di sini juga ada penanganan yang kedua itu dengan cara penyinaran. Penyinaran ini tujuan untuk menghancurkan zat purin ataupun pengapuran ataupun kanker ataupun tumor. Yang selanjutnya untuk terapi simbol saraf ini tujuannya untuk terapi otot yang apabila ada pengentalan darahnya ataupun sarafnya yang tidak lancar itu nanti dengan cara simbol saraf terapi totok sarafnya. Para pemirsa, tidak usah ragu apabila Anda ingin berikhtiar untuk datang ke tempat herbal. Insya Allah Bu Dewi akan membantu ikhtiar Anda dan Bu Dewi sendiri juga berikhtiar melalui herbal ataupun obat-obatan ataupun terapi di tempat Bu Dewi ini juga akan membantu ikhtiar Anda. Pengobatan herbal Dewi Ratih SF mengemas berbagai macam tumbuhan herbal murni tanpa bahan kimia menjadi sebuah obat yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Seperti jantung, diabetes, dan ginjal. Obat herbal ini tanpa efek samping dan bisa dikonsumsi dari berbagai usia, dari anak-anak, remaja, orang tua, sampai lansia. Produk kami mengedepankan kualitas dan mutu herbal yang kami sajikan. Berikut kami sajikan obat herbal Dewi Ratih. Pantosida adalah herbal lambung produk Dewi Ratih yang mampu mengatasi berbagai macam keluhan penyakit lambung. Kanserin adalah herbal kanker produk Dewi Ratih yang mampu mengatasi berbagai macam keluhan penyakit kanker. Gabets kapsul adalah herbal diabetes Dewi Ratih yang dapat mengatasi berbagai macam keluhan penyakit diabetes. Disektrin adalah herbal ginjal produk Dewi Ratih yang dapat mengobati berbagai macam keluhan penyakit ginjal. Demakol adalah herbal jantung produk herbal Dewi Ratih, dapat mengobati berbagai macam keluhan penyakit jantung. Pengobatan Dewi Ratih membantu ikhtiar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banyuwangi 1 TV, kita ketemu di acara dialog khusus solusi sehat bersama pengobatan herbal Dewi Ratih. Dan saya nanti bersama Bunda Dewi Ratih sebagai terapis, juga owner, juga pemilik dari pengobatan herbal Dewi Ratih ini. Pemirsa, dalam keseharian kita pastinya kita tidak lepas dari masalah kesehatan ya. Apapun itu selalu berkaitan dengan kesehatan. Apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semuanya berkaitan dengan kesehatan. Karena kehidupan kita juga ditunjang dengan tubuh yang sehat. Jangan sampai kita sakit, punya problem, sakit yang ringan, apalagi sampai sakit berat. Makanya kenapa kita harus dalam keadaan sehat. Nah, seperti apa untuk menjaga kesehatan kita dan mengobati berbagai penyakit-penyakit yang ada pada tubuh kita, yang ringan maupun yang berat, baik itu penyakit karena usia ataupun yang termasuk penyakit
tidak menular dan sebagainya, apa saja yang kita hadapi dalam keseharian kita. Makanya saya bersama Bunda Dewi Ratih sebagai terapis dan juga owner dari pengobatan herbal Dewi Ratih. Kita akan berbincang dalam solusi sehat atau dialog khusus solusi sehat. Saya sapa dulu Bunda Dewi Ratih, selamat bertemu di Banyuwangi Bunda Dewi Ratih ya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat Bunda Dewi Ratih yang selalu fresh dan energik ini. Bunda Dewi Ratih, ini kalau kita berbincang masalah kesehatan ya, banyak kan yang harus kita lakukan dalam keseharian kita ya menjaga kesehatan ini. Tapi lebih baik kalau menjaga kesehatan itu dengan yang alami, begitu kan Bunda ya. Nah, Bunda, di pengobatan herbal Dewi Ratih ini ya Bunda bisa ini apa namanya ceritakan gitu, apa saja yang disediakan oleh pengobatan herbal Dewi Ratih ini, mengatasi penyakit apa saja Bunda? Iya, kalau untuk mengobatin penyakit itu memang banyak ya Bu Dewi, dari penyakit yang ringan ataupun kronis. Dan untuk herbal Bu Dewi insya Allah pure, kita herbal alami, insya Allah tidak ada tanpa campuran dengan yang kimia ya, karena kan ini obat-obatan pilihan semua. Dan untuk penanganan di tempat Bu Dewi itu memang banyak sekali metodenya. Contohnya di sini juga ada akupresur juga ada, terus ada juga kepragrutan ada, bekam juga ada, akupuntur juga ada. Banyak sekali untuk ini penyinaran, untuk contohnya pengapuran atau kanker itu membantu untuk melarutkan binjulan-binjulan di posisi di organ tubuh. Iya, jadi di pengobatan herbal Dewi Ratih ini perpaduan ya Bunda. Iya. Insya Allah jadi herbal dan ya pertama-tama itu herbalnya, nanti dibantu dengan cara terapi. Dan terapinya pun juga macam-macam gitu Mbak. Karena itu untuk membantu. Contohnya seperti ada penguapan juga ada penguapan. Jadi penguapan itu dari rempah-rempah yang Ibu Dewi racik itu tujuannya untuk menghancurkan zat purin. Atau pengapuran, atau mungkin ada pengentalan darah bagi orang yang kena diabetes ataupun jantung, itu kan biasanya kan pengentalan darah ya, itu dibantu nanti dengan cara penguapan. Jadi di pengobatan Bunda Dewi Ratih ini perpaduan antara bahan-bahan herbal dengan terapinya itu tadi ya. Apa tadi Bunda nama terapinya? Ada kepragrutan juga ada, penguapan juga ada, mandi rempah tujuannya untuk mengeluarkan toksin dalam tubuh, terus itu menghancurkan yang pinjulan-pinjulan juga, terus pengentalan darah ataupun asam urat yang sudah tinggi ya. Kalau asam urat tinggi itu nanti juga larinya bisa nanti ke ginjal, bisa nanti ke prostat gitu kan, bisa ke infeksi saluran kemih. Jadi banyak sekali. Gitu. Nah, dengan metode yang seperti ini, dengan pengobatan herbalnya, bahan-bahan herbalnya, sama metode terapisnya, ini Bunda Dewi Ratih ini mulai tahun berapa ini? Yang jelas Bunda ini pengobatan udah lama ya, karena Bunda kan sudah keliling di Bali di mana aja ya, banyak pasien-pasien jadi di Jawa, seluruh Jawa, sudah. Bali, seluruh Indonesia bahkan Insya Allah, gitu. Ya sudah lama, sudah 20 tahunan. 20 tahunan. Iya, udah 20 tahun. Iya. Kalau berawal dari kota mana Bu Dewi? Pertama-tama dari Jakarta, Bandung, Jawa Barat, Bali langsung ke Semarang, di Jogja, ada di Solo, ya di mana aja ya, Purwokerto, Banyumas banyak. Sekarang sudah, karena kemarin waktu Covid itu banyak yang ditutup, sekarang udah mulai buka lagi Bu Dewi. Insya Allah akan dibuka semua. Kemarin udah Purwokerto, Banyuwangi ini ya, Banyumas daerah Jawa Tengah, Semarang udah mulai dibuka nanti. Iya. Jadi memang metodenya itu adalah perpaduan ya antara herbal dan juga terapi ini. Iya, karena gini Mbak, semua pasien tuh terapinya nggak sama. Jadi nggak semua seperti kayak pengapuran, asam urat, TBC kronis ataupun penyakit yang parah itu tidak boleh kena terapi. Ya contohnya TBC kan nggak boleh, karena kan maaf ya itu menular ya. Seperti kayak liver yang sudah kronis itu nggak boleh terapi, cuman hanya penyinaran. Jadi semua orang yang punya penyakit itu nggak sama, terapinya juga nggak sama. Jadi setiap individu punya penanganan yang berbeda. Seperti stroke kita pakai kepragrutan, tujuannya membangkitkan saraf yang sudah tidur ya.
gitu. Itu yang kena udah sarafnya udah tidak berfungsi, dibantu dengan gebrak rotan. Iya. Jadi istimewanya adalah setelah kita konsumsi herbalnya ya pemirsa, itu juga ada terapinya gitu ya. Yang super dan tidak super ya Mbak ya. Oh gitu ya. Jadi kalau yang super itu bagi pemirsa yang sakit maksudnya itu tidak mau diterapi ya nanti, dan yang apa tuh yang super tuh racikannya lebih banyak. Lebih banyak. Ya lebih banyak. Insya Allah mereka tanpa terapi pun terapi bisa. Karena waktu Nini saya adakan untuk herbal yang super nih semenjak ada COVID kemarin. Ya semenjak ada COVID, ya sebelum ada COVID juga kita juga ngeracik ya. Cuman benar-benar yang tanpa terapi kemarin, karena COVID kemarin kan nggak boleh terapi. Nggak boleh terapi. Iya. Ya jadi berarti kita boleh ada pilihan. Iya. Ya pilihannya apakah yang herbal saja ataukah herbal dengan terapi. Nanti, iya. Soalnya kan pasien itu kan banyak yang di luar kota, ada yang iya. dari Kalimantan, Bu Dewi juga kirim ke Arab Saudi juga ada gitu kan. Ya itu obat ini kalau umpamanya herbal Bu Dewi ini racikannya itu nggak pakai terapi nggak masalah, karena menghantamnya lebih cepat. Dengan yang super istimewa itu tadi. Iya, racikannya banyak karena racikannya sampai 20 macam ya. Iya. Tapi seperti apa pemilihan bahannya ini Bunda Dewi? Kalau obat contohnya gini, racikan herbal untuk asam lambung itu kan ratusan. Ya. Nah, yang mana yang Bu Dewi pilih? Yang Ibu Dewi pilih ini yang tidak mengarah ke fungsi hati atau yang mengarah ke ginjal. Jadi kita pilih yang aman, gitu. Kita pilih yang aman. Tapi insya Allah karena ini pilihan semua ya, udah pilihan semua. Jadi dipilih salah. Nanti racikannya sebenarnya 20 macam gitu ya. Nanti kita pilih yang sumbernya lah, yang lebih bagus. Karena kan kalau kita meracik herbal dalam suatu penyakit tuh nggak cukup satu herbal. Karena satu herbal itu kan kandungannya kecil semua. Iya. Jadi harus bisa dikombinasikan. Iya, dikombinasi. Nah, dikombinasi ini kan namanya herbal untuk asam lambung atau kanker tuh banyak sekali. Jadi kombinasikan yang penting-penting semua. Yang tidak membahayakan untuk ke ginjal atau ke jantung, itu kan bahaya sekali. Jadi insya Allah pemilihan bahannya ini adalah yang aman ya, tidak perlu khawatir. Nah ini Bu Dewi, Bunda Dewi ini ya, apa saja penyakit yang ditangani Bunda Dewi Ratih ini? Kalau penyakit banyak ya. Ya apa saja? Kanker, karena yang di tempat Bu Dewi itu dibilang beliau itu spesialis lambung, karena banyak asam lambung yang kronis sampai bahkan yang GERD, kanker lambung banyak yang sembuh. Jadi yang paling tertinggi itu lambung, kanker sama jantung, itu luar biasa. Banyak sekali. Kalau lambung ini kenapa yang paling tertinggi ini? Apa sih sebabnya sampai penyakit lambung itu lambung kok itu paling diobatin banyak? gitu Iya, gimana? Kenapa itu? Kalau lambung itu yang penting pengobatnya harus mengarahkan tenang. Lambung tuh kuncinya di tenang. Karena apa? Ada pikiran. Oh iya, ya? betul. Jadi kalau pikiran kita selalu negatif, pikiran tidak pernah mensyukuri, tidak senang, itu asam lambungnya tinggi. Jadi pertama-tama kalau lambung itu ada juga yang mah, ada yang asam lambung, ada yang GERD. Nah ini juga ciri-cirinya pun berbeda. Contohnya kalau mah itu cuma mual, muntah, udah, itu kan. Minum yang obat-obat biasa bisa sembuh gitu kan. Tapi kalau namanya asam lambung, karena asam lambung itu dalamnya tuh luka. Ada luka walaupun sekecil rambut itu bisa nantinya muncul suka lemes, deg-degan, gemeteran gitu kan, susah BAB gitu. Nah itu yang namanya asam lambung. Nah di atasnya lagi ada gastritis. Gastritis itu yang pertama-tama jantung suka berdebar, suka gelisah, cemas, suka mengeluarkan keringat dingin, hawa takut, gelisah. Kalau menghadapin orang yang ngomongnya agak keras dikit dia udah takut. Terus kadang-kadang nggak pede, muncul nggak pede. BAB juga susah, karena kalau orang udah gastritis nanti larinya ke GERD. Nah kalau tingkatnya udah GERD itu kan udah kanker kerongkongan. Kanker kerongkongan kenapa kok bisa terjadi ke kanker kerongkongan? Karena biasanya kalau orang kena asam lambung gastritis, BAB-nya nggak lancar. Nah kalau BAB nggak lancar, otomatis kan menguap ke atas. Bakterinya itu virus tuh naik ke mulut, makanya mulut orang yang kena gastritis, yang kena GERD itu biasanya suka modal luka. Sariawan nggak sembuh-sembuh gitu, itu yang ditakutkan gitu. Kalau nanti sariawan muncul borok, nanti sembuh, nanti kambuh lagi, itu yang ditakutkan nanti kanker mulut. Karena kanker mulut itu bisa disebabkan dari asam lambung kronis. Iya, GERD tadi. Orang yang paling takut GERD karena dada panas, gemetaran, lemes, pusing, terus pikirannya tuh ngaco, gampang emosi. Terus berpikir yang buruk-buruk, contohnya mikirin mati, besok paling mati, dipocongin, kawannya takut seperti itu. Itu kalau asam lambung yang namanya udah di atasnya GERD.
yang Ini dia udah sudah iya, tinggi. udah ya. tinggi. Iya. Banyak Mbak, itu juga ada pasien Bu Dewi PM ya, orangnya gede tinggi gagah, kalahnya di GERD. Begitu karena GERD, ampun ya. Ternyata asam lambung seperti ini kalahnya sama GERD. Itu karena kan kalau udah penyakit asam lambung kronis sudah naik ke GERD itu udah nggak bisa tidur, gelisah. Orang udah nggak bisa tidur kan nggak nyaman. Jadi insomnia gitu. Itu Jadi kalau pikiran ini ya yang punya peran. Iya. Nah ini kalau Bu Dewi menyarankan pasien itu pertama-tama karena Bu Dewi juga ada herbal untuk virus, mematikan virus untuk mengeluarkan BAB. Jadi BAB yang sudah lama tidak keluar di usus 12 jari ataupun di pencernaan itu nanti keluar semua. Kalau kotoran sudah keluar semua, untuk penyembuhan untuk asam lambungnya, lukanya itu cepat. Karena harus dikeluarkan gasnya, gelembungnya itu dikeluarkan, cairan zat asam yang sudah menumpuk udah bertahun-tahun, udah dulu itu nanti dikeluarkan lewat BAB. Itu cepat untuk penyembuhannya. Tapi ya itu tadi diiringin dengan pikiran tenang, pola makan yang baik, istirahat udah itu. Apakah itu namanya detox itu Bunda Iya. yang awal itu tadi? Betul. Itu detox namanya ya. Jadi di detox gitu ya supaya renovasi hati lah. Toksinnya ini keluar Iya. gitu ya. Dan ini Bunda Dewi atau untuk usia berapa saja yang penanganan bisa? pasien. Iya, kalau herbal itu Mbak zaman dulu kan adanya cekok. Oh iya, saya masih bayi iya itu tuh cekok temulawak, giring gitu ya. Pakai kain. Iya, Bu Dewi meracik dari umur anak 2 tahun, 1,5 tahun bisa. Herbal yang penting nggak di ini, insya Allah bisa. Tapi kalau untuk yang usia batita atau balita itu tadi konsumsinya gimana? Nanti biasanya kan itu diracikin dadakan ya. Diracikin dadakan jadi, ya. Bahan fresh ya, untuk nafsu makannya, untuk virusnya, untuk bakteri di pencernaan supaya tidak terganggu pencernaan, itu biasanya ada racikan dadakan. Iya. Berarti harus datang ke tempat terapi nih. Iya, karena kalau pasien itu biasanya gini Mbak, kalau tidak sambil konsultasi kayaknya kurang nyaman, kurang enak, harus diiringin konsultasi. Ada yang bergabung? Halo? Ada yang bergabung Bunda sebentar ya. Halo, Solusi Sehat. Halo, assalamualaikum. Ya. Putus. Ini pemirsa juga boleh berinteraksi ya, langsung bertanya melalui sambungan telepon bisa. Jadi langsung hubungin call center bisa Mbak. Bisa. Ya, kalau call centernya yang di 0813 9911 4646. Betul ya Bunda, ini call centernya. Silakan pemirsa juga bisa menghubungi nomor telepon yang sudah tertera ya, yang sudah tertera di layar, bisa dihubungi, nanti bisa langsung konsultasi dengan Bunda Dewi Rati. Kita kembali lagi Bunda Dewi tentang lambung tadi. Ya, tentang lambung tadi. Efek samping tentang lambung harus dijelaskan supaya nanti pemirsa lebih paham kalau asam lambung itu nanti bahayanya kemana. Jadi asam lambung itu bisa nanti ke rektum, kanker rektum. Pertama-tama ambilin dulu. Karena apa? Orang yang kena asam lambung kronis itu biasanya BAB-nya susah. Jadi ada pemecahan pelebaran pembuluh darah vena di dubur. Nanti biasanya ke kanker kanker rektum, bisa kanker usus besar, bisa kanker lambung, bisa nanti asam lambung, itu tergantung cairan naiknya kemana. Kalau naiknya nanti ke fungsi hati yang nantinya biasanya munculnya juga ada gelisah cemas. Kalau nantinya munculnya ke jantung, monggo. Ada yang sudah bergabung ini, silakan. Ada. Halo. Halo. Iya, monggo silakan Ibu. Ibu siapa, di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, dengan Ibu siapa, di mana? Ini Ibu Kunanti dari Sempu. Ibu Kunanti. J, monggo, silakan Bunda. Halo. Iya, ada keluhan apa Bunda? Iya, assalamualaikum Bunda Rati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bun, saya ada keluhan. J. Saya ada keluhan di lutut sebelah kanan. J. Lutut
lutut sebelah kanan itu kok kadang itu nyeri gitu loh. Nyeri? Pernah cek ke dokter, Ibu? Belum pernah. Belum. Pernah jatuh? Enggak pernah. Nggak pernah. Ada benjolan tidak? Atau aja? Enggak ada. Cuman nyeri aja? Kalau iya nyeri. Kalau pas tidur itu biasanya kalau mau pindah posisi itu kok suwakit gitu loh. Iya, Ibu masih usianya berapa, Bun? Usia 45. Usia 45. Masih. Ya, masih. Berarti itu ya. mungkin asam urat ya, kecuali kalau sudah nggak menstruasi, karena biasanya kempelumasnya tuh sudah mengering ya. Tapi kalau masih menstruasi, insya Allah masih aman gitu kan. Itu bisa juga asam urat, bisa flu tulang juga bisa juga karena pengapuran. Ya. Tapi kalau Bunda nggak pernah jatuh atau apa, mungkin bukan pengapuran. Iya. Iya. Apa langsung datang aja nanti ke tempat Bu Dewi, bisa nanti konsultasi, bisa saya lihat langsung gitu. Oh gitu. Datang aja. Nanti minta alamat ke call center aja, Bun. Nggih. Terima kasih. Insya Allah ada obatnya kok, Bun. Monggo. Nggih. Semoga sehat ya. Amin. Sehat jasmani dan rohaninya. Amin. Nggih. Makasih. Assalamualaikum. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu tadi. Memang udah musim penyakit seperti itu. Lutut yang itu dari pola makan bisa. Berlebihan makan yang seperti kayak ikan laut karena jodiumnya sangat tinggi. Atau yang mengandung purin? Oh iya, dari sayur-sayuran. Sayur-sayuran tuh memang sangat tinggi, itu seperti kayak bayam, seperti kacang panjang, seperti kangkung itu ya. Kangkung itu kan zat purinnya tinggi. Brokoli juga tinggi. Banyak sih di sayur-sayuran hijau pekat itu banyak kandungan zat purin tinggi. Nah, juruhan-juruhan, goreng-gorengan juga diusahakan dikurangi. Nanti juga itu kalau kesukaan banyak orang itu. Nah, itu biasa ya. Tapi ada penawarnya loh ya nanti. Ada. Ya? Kalau makan gorengan bisa, tapi nanti ada penawarnya gitu kan. Nah, ini Bunda Dewi Rati, apakah pengobatan herbal yang ditangani oleh Bunda Dewi Rati ini hanya untuk penyakit-penyakit berat saja? Apakah bisa orang yang ingin menjaga tubuhnya ini biar selalu sehat gitu, jadi bukan nunggu sakit, itu apakah juga bisa? Karena Bu Dewi seorang herbal yang mengarahkan jangan lupa mengonsumsi herbal, karena herbal itu aman, yang penting tidak berlebihan, porsinya cukup, tidak kurang, tidak lebih ya. Karena walaupun herbal kalau umpamanya nanti berlebihan ya nanti mabuk ya gitu. Tetap nanti diarahkan, dijaga pola pikirnya, pola istirahat, pola makan, karena ya sehatnya kita, jasmani dan rohani kita tuh diantara hati dan itu memang harus bersamaan. Ada pemirsa yang telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Dengan Ibu Ica dari Monggo Ibu Rogosampi. Ica, monggo silahkan. Ada keluhan apa? Nggih. Saya itu punya keluhan lambung, Bu. Lambung. Dulu itu pernah sama dokter itu divonis ada pembengkakan di perut pasca melahirkan. Nggih. Terus dulu itu nggih disarankan untuk bedah. Karena nggak berani, ya sudah berobat pijat. Ya kalau berobat pijat tinggal nyambung loh sayang. Karena kan adanya bakteri di dalam pencernaan, banyaknya zat asam, banyaknya lemak, karena lemak juga jadi pemicu nanti ke asam lambung. Itu harus dikasih obatnya dulu, obat nanti membantu. Nanti terapi itu membantu. Jadi obat dulu, nanti baru ada pemijatan. Tapi kalau di tempat Bu Dewi kalau asam lambung bukan dipijat, nggak boleh ditekan, karena kan bengkak kan. Kalau bengkak nanti bisa pecah kan, jadi nanti dibantu ada penyinaran kalau untuk asam lambung. Tapi di tempat Bu Dewi kalau obat yang super aja udah cukup, tanpa terapi nggak apa-apa. Insya Allah setelah minum obat itu insya Allah banyak perubahan langsung. Biasanya seperti itu. Yang penting pantang harus diikutin, terus pola pikirnya, karena namanya orang sakit itu pasti banyak pikiran. Jadi orang mikir penyakit jadi penyakit gitu. Jadi kapan saya sembuh, kok saya nggak sembuh-sembuh ini nih, itu jadi pikiran kan gitu.
Jadi harus los, Ya. senang, kita bersyukur karena Allah baru menguji kita. Gitu, ya. Nggih. Ji, nanti langsung datang Terus aja ke itu, tempat Bu. Ibu Dewi, bisa konsultasi, nanti ada arahan-arahan untuk pola makannya seperti apa, cara Ya. pola makannya, makanan apa yang harus dikonsumsi bagi yang asam lambung. Gitu ya, Mbak ya. Nggih. Ji, Nggih. gitu aja. Kalau sekarang kan posisinya lagi hamil, itu apa aman Nggak untuk ibu masalah. hamil, Bu? Enggak masalah. Oh, iya. Oh, enggak masalah. Kita enggak mengarah Nggih. tidak mempengaruhi, kita aman kok. Nggih. Tidak berbahaya Terus untuk nanti janin, kalau enggak. seumpamanya sudah sembuh, apa ada efek ketergantungan gitu, Bu, obat Oh, enggak, kita herbalnya? untuk penyembuhan sayang. Jadi kita penyembuhan bukan Oh, yang nggih. nanti ketergantungan, enggak. Justru Bu Dewi itu mengarahkan belajarlah mengobati diri sendiri nanti. Jadi nanti dari pola makan nanti Bu Dewi arahkan. Gitu ya. Nggih, nggih. Ji. Nggih. Kemudian Makasih sehat. ya, Bu. Ji, monggo Assalamualaikum. sehat ya. Ji, monggo. Amin. Amin. Kalau orang asam lambung itu biasanya pikirannya itu kemana-mana karena Iya. takut nggak sembuh. Justru kalau sakit itu buat tenang. Karena apa? Kita ini kan sebenarnya baru diproses untuk dikurangi dosa-dosa kita, buat los, tenang, pikiran tenang. Jadi hidup buat senang aja gitu loh. Jadi senang tuh bukan hanya kita banyak uang aja, enggak. Ya karena tuh semua tuh udah ditakar sama Allah semuanya. Sakit yang ke kita tuh bukan berarti karena aja, bukan. Itu suatu hadiah, sebenarnya hadiah istimewa sih dari Allah. Iya. Baik, pemirsa Banyuwangi 1 TV masih bersama pengobatan herbal Bunda Dewi Ratih ya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dewi Ratih SF yang mempunyai klinik Dewi Ratih dan sekaligus pengelola herbalnya. Dan di sini untuk herbal Bu Dewi ini bermacam-macam karena semua penyakit tidak sama. Ada yang herbal untuk rebusan dan ada herbal yang sudah diekstrakan. Untuk obat-obatan di tempat Ibu Dewi ini bagi untuk pasien yang parah ataupun yang awal itu diberikan obat-obatan yang super dan tidak super. Dan untuk penanganan di tempat klinik Ibu Dewi Ratih ini, insya Allah lain daripada yang lain karena metode untuk penanganan pasien itu memang sangat banyak untuk macamnya. Di sini ada juga mandi rempah. Tujuannya mandi rempah ini menghancurkan zat purin ataupun lemak jenuh bagian pengentalan darah, misalnya penyakit jantung ataupun diabetes ataupun stroke. Nah di sini juga ada penanganan yang kedua itu dengan cara penyinaran. Penyinaran ini tujuan untuk menghancurkan zat purin ataupun pengapuran ataupun kanker ataupun tumor. Yang selanjutnya untuk terapi simbol saraf ini tujuannya untuk terapi otot yang apabila ada pengentalan darahnya ataupun sarafnya yang tidak lancar itu nanti dengan cara simbol saraf terapi totok sarafnya. Para pemirsa, tidak usah ragu apabila Anda ingin berikhtiar untuk datang ke tempat herbal. Insya Allah Bu Dewi akan membantu ikhtiar Anda dan Bu Dewi sendiri juga berikhtiar melalui herbal ataupun obat-obatan ataupun terapi di tempat Bu Dewi ini juga akan membantu ikhtiar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dewi Ratih SF yang mempunyai klinik Dewi Ratih dan sekaligus pengelola herbalnya. Dan di sini untuk herbal Bu Dewi ini bermacam-macam karena semua penyakit tidak sama. Ada yang herbal untuk rebusan dan ada herbal yang sudah diekstrakan. Untuk obat-obatan di tempat Ibu Dewi ini bagi untuk pasien yang parah ataupun yang awal itu diberikan obat-obatan yang super dan tidak super. Dan untuk penanganan di tempat klinik Ibu Dewi Ratih ini insya Allah lain daripada yang lain karena metode untuk penanganan pasien itu memang sangat banyak untuk macamnya. Di sini ada juga mandi rempah. Tujuannya mandi rempah ini menghancurkan zat purin ataupun lemak jenuh bagian pengentalan darah, misalnya penyakit jantung ataupun diabetes ataupun stroke. Nah di sini juga ada penanganan yang kedua itu dengan cara penyinaran. Penyinaran ini tujuan untuk menghancurkan zat purin ataupun pengapuran ataupun kanker ataupun tumor. Yang selanjutnya untuk terapi simbol saraf ini tujuannya untuk terapi otot yang apabila ada pengentalan darahnya ataupun sarafnya yang tidak lancar itu nanti dengan cara simbol saraf terapi totok sarafnya. Para pemirsa,
Tidak usah ragu apabila Anda ingin berikhtiar untuk datang ke tempat herbal. Insya Allah Bu Dewi akan membantu ikhtiar Anda, dan Bu Dewi sendiri juga berikhtiar melalui herbal ataupun obat-obatan ataupun terapi di tempat Bu Dewi ini juga akan membantu ikhtiar Anda. Pengobatan herbal Dewi Rati SF mengemas berbagai macam tumbuhan herbal murni tanpa bahan kimia menjadi sebuah obat yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Seperti jantung, diabetes, dan ginjal. Obat herbal ini tanpa efek samping dan bisa dikonsumsi dari berbagai usia, dari anak-anak, remaja, orang tua, sampai lansia. Produk kami mengedepankan kualitas dan mutu herbal yang kami sajikan. Berikut kami sajikan obat herbal Dewi Rati. Pantosida adalah herbal lambung produk Dewi Rati yang mampu mengatasi berbagai macam keluhan penyakit lambung. Kanserin adalah herbal kanker produk Dewi Rati yang mampu mengatasi berbagai macam keluhan penyakit kanker. Gabets kapsul adalah herbal diabetes Dewi Rati yang dapat mengatasi berbagai macam keluhan penyakit diabetes. Disektrin adalah herbal ginjal produk Dewi Rati yang dapat mengobati berbagai macam keluhan penyakit ginjal. Demakol adalah herbal jantung produk herbal Dewi Rati, dapat mengobati berbagai macam keluhan penyakit jantung. Pengobatan Dewi Rati membantu ikhtiar Anda. Kenapa? Pemirsa Banyuwangi 1 TV, saya masih bersama Bunda Dewi Rati, owner, terapis dari pengobatan herbal Dewi Rati. Bunda Dewi, tadi yang kita perbincangkan tentang ini ya, GERD sudah ya, termasuk tumor dan kanker juga ya. Nah, kalau kita tahu di Indonesia penyakit yang menjadi pembunuh itu salah satunya adalah jantung. Iya, betul. Iya, ada juga yang keluhan jantung ditangani juga oleh Bunda Dewi banyak Rati. sekali, tidak bisa terhitungkan, banyak sekali. Iya, karena jantung itu kan macam-macam jenisnya. Ada penyakit jantung koroner, ada penyakit jantung rematik jantung, ada juga pembengkakan, penyempitan. Itu jantung ya, cuman ciri-cirinya tetap berbeda. Kalau contohnya seperti kayak penyakit rematik jantung itu jarang orang yang paham. Karena kalau penyakit rematik jantung itu ciri-cirinya suka nyerinya luar biasa karena itu adanya virus masuk ke dalam katup jantung. Ya, itu biasanya karena adanya virus ini dari kebersihan. Contohnya mungkin sayur-sayuran nyucinya nggak bersih, bisa juga dari piring atau dari sendok. Itu yang sangat bahaya kalau bisa masuk juga ya. Bisa, itu namanya rematik jantung. Rematik jantung. Ada juga koroner. Kalau koroner itu karena banyaknya penumpukan LDL, lemak jahat ya. Lemak jahat itu kan banyak dari apa? Jadi pembentukan lemak jahat itu biasanya dari santan-santan, goring-gorengan, atau santan yang sudah dipanasi berkali-kali. Bahaya sekali. Sejenis seperti sayur-sayur yang santan tuh kalau bisa udah jangan dipanasin. Istilahnya karena blendrang ya. Iya. Blendrang. Ya, makanya kalau orang Jawa bilang tuh ya, kalau santan dipanasin lebih enak, gitu kan? Lebih nyerep. Padahal itu sebenarnya bahaya sekali. Yang penting kalau punya penyakit jantung itu memang harus dikombinasikan dari sayur-sayuran. Yang kasihan sekali itu gini, Mbak. Orang punya penyakit asam jantung, mereka mempunyai riwayat asam lambung ataupun asam urat. Sedangkan jantung itu harus mengonsumsi sayur-sayuran, asam urat tidak boleh. Nah itu susah ya. Ya itu makanya kan bagi pemirsa yang belum sampai kena asam penyakit jantung yang udah usia 40 udah masuk 40 itu kan biasanya penyakitnya udah mulai muncul tuh ya. Harus dijaga. Itu karena biasanya dari apalagi zaman sekarang kan makan siap saji, Mbak.
tinggal telepon diantar langsung gitu kan. Iya, fast Gitu. food, Iya, iya, junk biasanya- food iya. makanannya Oh, ya. itu luar biasa. Dari daging merah juga banyak lemaknya, guring-guringan ataupun es krim ataupun yang santan-santan banyak yang pembentukan lemak banyak. Dari nasi putih pun sama gitu kan. Bisa Lemak itu. Jadi kalau makan makanya itu tadi kalau mau tidur jangan makan nasi putih berdekatan dengan tidur karena bisa juga ada penumpukan nantinya lemak ada di pencernaan juga nanti karena kalau namanya organ tubuh itu kan semua itu istirahat, butuh istirahat. Otak butuh istirahat. Saraf, tulang semua butuh istirahat gitu kan. Seperti pencernaan, jantung, ginjal tuh butuh istirahat. Semua organ tubuh tuh butuh istirahat. Gitu. Jadi harus dijaga pola makannya. Yang jelas itu karena kurangnya kalsium jantung. Kita kalau cukup kalsium di organ tubuh kita, insya Allah tidak mudah untuk kena penyakit jantung. Karena yang melarutkan jantung, lemak di dalam jantung itu dari kandungan kalsium. Kalsium memang ada yang seperti dari daging yang non lemak itu juga ada ini ya, aman ya, yang non lemak itu. Terus dari kacang-kacangan, sayur-sayuran itu harus diimbangin supaya tidak kena ke penyakit jantung. Satu penyakit jantung karena kurangnya kalsium. Gitu. Insya Allah bisa diobatin. Banyak pasien Budi udah pasang ring, banyak yang kambuh gitu ya, karena itu tadi mungkin pola makannya tidak kurang penjelasannya. Terkadang pasiennya sendiri kadang bandel ya, udah pasang ring ini makan apa jadi hantam padahal kambuh lagi. Padahal akhirnya kambuh lagi. Iya, jadi di tempatnya Budi ada kedisiplinan untuk menjaga pola makannya. Insya Allah kalau pola makannya, jantung tadi hampir saya lambung, kayak lambung buat jaga pola makan, istirahat, olahraga yang cukup ya, jaga pikiran. Jaga pikiran. Karena kalau mana pikiran negatif semua muncul negatif gitu. Makanya kita yang positif supaya nanti muncul. Ada yang positif. bergabung. Monggo, Halo. silakan. Halo. Nggih, monggo Pak. Halo. Nggih, monggo silakan. Rahayu Bu Rate. Rahayu pemirsa TV Banyuwangi. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Yudi. Nggih, monggo Bapak Yudi Mangir, apa yang Rogo dipertanyakan? Jambi. Yang dipertanyakan? Ini saya punya keluhan itu kalau katanya orang Banyuwangi kaki saya tuh geringgingan ya. Geringgingan. Bu Rate. Baal. Ya sering geringgingan apa itu bahasanya kalau bahasa Indonesia? Iya, kesemutan baal ke orang Jogja bilang baal. Kesemutan ya. Ya. Kesemutan ya. Jadi yang baal sering itu macam-macam Pak pemicunya. Bisa juga karena pengentalan darah, bisa asam urat, ya bisa dari diabetes. Bapak ada riwayat diabetes? Ada dari apa namanya orang tua saya ya Bu Rate. Iya. Udah cek ke dokter Kira-kira diabetesnya berapa? 200 berapa gitu lupa saya. Itu setelah makan atau sebelum makan Pak? Setelah makan atau sebelum makan? Sebelum makan itu Pak. Sebelum makan 200. Ya itu berarti Iya. punya riwayat diabetes Pak. Hati-hati kalau sudah muncul baal itu gejala stroke ya. Tapi jangan dipikirin, insya Allah tempat Ibu Dewi ada obatnya. Ada herbalnya. Jadi nanti. ada kadang-kala di telapak kaki itu terasa sakit gitu betul ya Pak. Karena pengentalan darah itu. Ya. Kemudian untuk herbalnya itu ada. Kira-kira berapa? Gitu kemudian ya? selain herbal ini maksudnya gini Pak. Ini kan tujuan untuk bukan hanya menurunkan insulinnya, tapi membersihkan kotoran di pankreasnya. Kalau pankreasnya itu sehat nanti insya Allah, jadi naik turunnya itu normal, gitu. Tapi Bapak tadi kan sebelum makan 200 berapa tuh termasuk tinggi ya. Bisa juga Bapak awal munculnya diabetes tuh bisa sampai 400 tadinya. Karena sekarang aja 200 sebelum makan itu Bapak ada baal ya. Itu takutnya gejala stroke Pak. Tapi nanti ada herbalnya insya Allah ada kok Pak. Yang penting Bapak nanti ada kedisiplinan pola makannya harus dijaga. Gitu Pak. Bu. Terima kasih Bu. Jangan dipikirin. Insya Allah nanti sembuh ya. Iya Bu. Iya. Terima kasih Bu. Monggo. Sami-sami Pak. Jadi diabetes itu seperti itu. Jadi diabetes itu juga munculnya nanti tuh keinsomnia juga ya. Karena nanti susah tidur. Terus hawanya lapar terus. Kalau malam terganggu dengan buang urin, air kecil. Buang air kecil tuh biasanya terganggu itu. Jadi protein dalam tubuh tuh biasanya makanya banyak orang kena diabetes itu badannya kurus ya. Itu kayak yang diabetes kering ya. Itu karena proteinnya itu makan makanan gizi di dalam itu keluar lewat kencing tadi.
lewat buang air kecil tadi. Karena seringnya buang Iya, air seringnya. kecil itu Tapi insya Allah tadi. di sini nanti ada apa pengobatan tempat Ibu Dewi itu yang penting satu kita arahkan pikiran. Iya, Orang iya. diabetes itu biasanya gampang untuk kena emosi. Semua gitu. penyakit sepertinya berkaitan ya dengan Pikiran pikiran dulu. ya. Ya pikiran dulu. Jadi kita terapinya terapi tenang aja lah Tenang, gitu. tenang, Tenang. dulu ya, Mm-mm. iya. Insya Allah kalau kita tenang, insya Allah ya sembuh ya gitu. Jadi untuk kesembuhan pasien tuh dari pola pikirnya, pola makannya, istirahat cukup, jaga pola makan. Iya, iya. Gitu. begitu. Karena kalau seperti kayak Bapak tadi, Bapak Yudi itu udah muncul baal ya. Kesemutan gitu, geringgingan, orang Jawa bilang baal geringan tuh biasanya ada gejala inian ya, apa tuh stroke. Kalau stroke diabetes itu susah untuk diobatin, jangan sampai kena stroke aja. Gitu Iya. Mbak. Nah, ini kalau datang ke Iya. pengobatan herbal Bunda Dewi Rati, Tadi tanya masalah biaya ya. biayanya berapa? Ya karena kalau orang udah sakit mikirin biaya nanti pusing juga ya, malah tambah sakit. Kalau biaya tuh kan relatif ya Mbak. Iya, relatif. Jadi Bu Dewi tidak ada pemaksaan pasien, terus itu enggak, insya Allah. Jadi pasien, karena Ibu Dewi juga tidak mau bebanin ya, enggak akan bebanin pasien. Semampunya pasien mau beli obatnya kan nanti saya tawarkan, Bu Dewi tawarkan itu nanti yang super tidak super. Iya, gitu kan. ada istilahnya paket. Iya ada yang Ya, paket. ada Kalau paket tuh paket. penyakit yang borongan Mbak. Oh, penyakit Karena borongan itu seperti paket. contohnya kanker tuh biasanya komplikasinya kan banyak, itu namanya Iya. borongan ya. Biasanya asam lambung, karena orang mikirin kalau namanya orang kena penyakit kanker pikirannya udah mati aja gitu kan. Udah dibilang nggak akan sembuh gitu, nggak bisa seperti itu. Jadi biasanya udah ke lambung, wah udah banyak banget itu. Nanti ikutnya paket, karena kalau yang paket tuh pengobatannya tuh biasanya penyembuhannya tuh hitungannya bulan bukan hari. Kalau yang namanya kanker sembuh 2 minggu 3 minggu itu bohong. Kanker penyembuhannya Iya, iya, kecuali mujizat ya, Iya, mujizat ya. iya. Tapi insya Allah kalau untuk kanker tergantung kankernya. Kalau kanker yang masih Masih awal. stadium 1 gitu ya, itu biasanya sih pengalaman Bu Dewi itu 1,5 bulan atau 1 bulan. 1 bulan Tapi setengah, kalau udah 1 udah stadium 3 itu memang lama, perlu Iya. waktu. Tahun itu ya, bisa sampai 5 tahunan. bulan sampai 4 bulan. Yang Oh, penting sampai itu 1 tahun Iya. juga bisa ya? ada. Tapi kalau sampai 1 tahun enggak sih, Enggak ya. Alhamdulillah enggak sampai gitu ya, Iya, enggak iya, sampai iya. karena kan nanti kita hantam yang obat yang super karena racikannya lebih banyak. Jadi dikeroyok herbal gitu kan. Yang penting jangan punya asam lambung, karena rata-rata orang kena penyakit kanker tuh punya asam lambung, Mbak. Karena pikiran Iya, gitu iya, kan. iya. Ya, kalau pikiran otomatis nanti imunnya turun. Nah, di situ kalau imun kita turun, otomatis virus itu menang gitu kan. Jadi buat tenang, makanya Budi mengarahkan tenang gitu kan. Supaya nanti imun kita nggak turun gitu. Iya, iya. Kalau kita pikir kalau imun kita turun, otomatis menang virusnya. Kita nggak enak makan, nggak enak tidur, menanglah mereka. Iya, iya. Harus dilawan. Gitu. Jadi jangan sampai kita kalah dengan Iya, penyakit. betul. Jangan sampai penyakitnya itu yang Ngendalin harus kita. dilawan. Harus kita yang yang lawan harus penyakit. menang ya. Dengan apa? Seperti tadi Bunda Dewi bilang, pola hidup diperbaiki, betul. pola makan, pola Renovasi pikiran hati, ini juga ya. hati yang pertama-tama hati kita. Iya, Ya karena hati kita tuh memunculkan yang tergantung hati kita gimana. Kalau hati kita nggak baik ya munculnya nggak baik gitu. Contohnya kalau kita selalu positif terus positif semua tuh akan positif. Iya. Rezeki, sehat semua akan positif gitu. Jadi Bu Dewi selalu mengarahkan pasien seperti itu. Nggak usah takut insya Allah gitu. Nggak usah terlalu khawatir. Bunda Dewi, ini yang ingin tanya seputar produk itu kan bisa di call center ya. Ya, bisa di di call center, itu bisa dipertanyakan. nanti akan dijawab, termasuk juga jika sudah diketahui sakitnya apa, itu nanti kalau yang di luar kota yang tidak datang di tempat praktek Bunda Dewi itu dikirim gitu ya? Oh, dikirim. herbalnya? Bu Dewi ini kan ngirim herbal ini kan dari Sabang sampai Merauke ya. Masya Ya, Allah. jadi sampai ke Malaysia, sampai Iya, Arab iya. Saudi, Ke itu mancanegara yang- ya iya. Bunda ya. Ya, Iya. Aceh banyak sekali. Yang paling banyak daerah Pekanbaru Sumatera. Hmm. Itu karena dulu daerah Sumatera tuh bukan melihat video di media TV atau mungkin di YouTube, bukan, karena dari mulut ke mulut. Oh. Jadi ada salah satu pasien awalnya itu mereka juga keluarga orang kesehatan lah gitu ya. Iya. Tapi alhamdulillah mereka tuh sembuh
dalam 1 bulan penyakitnya itu kelenjar getah bening, kanker kelenjar getah bening, dan asam lambung kronis dan ginjal burungan. Sudah diobatin kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Kenapa orang ikhtiar tuh kan cocok-cocokan ya? Bukan berarti ini herbal nggak bagus, medis enggak gitu. Semua tuh tergantung gitu kan, ya cocok-cocokan. Tapi alhamdulillah mereka cocok, jadi akhirnya membawa teman-temannya. Setiap orang sakit dikasih tahu tempatnya Bu Dewi, aku udah sembuh gini-gini. Nah, banyak sekali. Tapi alhamdulillah yang mereka bawa alhamdulillah banyak yang sembuh gitu kan. Iya. Nah, kalau untuk bahan herbalnya ini kan didapatkan dari seluruh Indonesia ya? Dari mana-mana Mbak. Seperti contohnya yang sari rapet itu ada yang dari Madura, dari Madura. Ada racikan yang rempah, kita ada kerjasama ya. Dan sedangkan kita juga udah ada badan POM, itu udah ada badan POM, udah ada pabriknya. Ya itu ada kerjasama masalah tanaman-tanaman, kita sendiri juga ada kerjasama sama orang lain. Iya, jadi yang menanam sendiri pun ada orang lain pun juga ada kerjasama. Tapi semuanya itu bahannya dipilih yang berkualitas. Yang berkualitas tinggi lah. Bahan pilihan yang aman gitu ya. Iya. Apakah ada juga Bunda Dewi yang datang ini bukan karena sakit parah apa, tapi untuk konsumsi sehari-hari gitu? Iya. Ya ada gini ya? Banyak karena ada juga yang kok saya pusing setelah ini makan ini, ya itu karena dari salah pola makannya. Ya tetap nanti ada obatnya, karena kita menangin pasien tuh ada obat yang untuk penyakit-penyakit ringan juga ada. Kalau asam urat tuh jarang Bu Dewi jelaskan karena insya Allah belum jarang Ibu sampaikan, karena asam urat itu insya Allah penyakit yang paling gampang diobatin, cepat untuk turunnya. Dalam 1 hari bisa langsung turun. Kolesterol juga sama, untuk pelangsing sehari bisa turun sampai 1 kilo. Tapi kalau ada kedisiplinan pola makan dan minum air putih yang cukup. Nah, kalau amannya gitu ya, amannya ini herbalnya ini bolehkah setiap hari dikonsumsi setiap hari? Kalau untuk dikonsumsi setiap hari itu untuk herbal aman-aman aja. Yang penting tahu ini tujuannya apa nih, penyakit apa. Contohnya bukan obat untuk ketergantungan, bukan ya. Untuk kesehatan gitu ya. Karena herbal tuh bisa buat nanti minuman segar juga ada. Contohnya dari kok daun jeruk, kok jeruk lemon, bisa jahe ataupun mungkin daun pandan wangi ataupun nanti ada serai, itu kan bisa dikombinasikan buat minuman segar. Itu untuk imun, meningkatkan imun. Ada juga dikombinasikan dengan kunyit kuning, ada dikombinasikan juga dengan ada yang temulawak. Tergantung pasien sukanya. Kadang suka minta resep sama Bu, saya pengen bikin minuman untuk kesehatan gitu. Nanti saya biasanya Bu Dewi racikin. Luar biasa ini ya. Ini kalau datang ke tempat pengobatan herbal Bunda Dewi ini ya, pertama ketika pasien datang itu apa yang ditangani oleh Bunda Dewi? Pertama datang gitu. Pertama datang kita ada konsultasi, masuk orang konsultasi, nanti pasien tuh cerita. Terus biasanya Bu Dewi tanya ada hasil dari dokter atau tidak, karena kalau namanya penyakit dalam kita nggak bisa terawang-menerawang ya, harus ada yang real gitu ya. Ada apa? Seperti hasil dari dokter, hasil uji lab dan sebagainya gitu. Cek darahnya, lab darahnya, atau mungkin dari CT scan-nya atau USG-nya, ataupun nanti rongsennya dari penjelasan dari dokter ada. Nah tergantung pasien sugestinya mau kemana, karena Bu Dewi tidak ada larangan, contohnya jangan berobat sana, tidak ada. Tergantung pasien sugestinya mau kemana, monggo silakan. Karena sembuhmu ya hanya dari hatimu gitu. Insya Allah. Jadi sugestinya kemana. Jadi tidak ada untuk pasien yang pemaksaan, nggak ada. Gitu. Insya Allah tetap ada pertanyaan dari dokter, ada. Yaudah. Nanti kalau sugesti ke herbal, insya Allah udah tahu penyakitnya. Tapi kalau untuk tahu ini penyakit ini ya nggak bisa gitu. Kecuali seperti kok kelenjar getah bening ataupun kanker payudara, itu gampang dideteksi ya. Tapi kalau bagian dalam, kalau seperti asam lambung, itu asam lambung karena udah banyak ya Bu Dewi pelajarin itu ya. Asam lambung nggak usah pakai di tes, nggak apa-apa. Kecuali kalau yang bagian dalam, contohnya kayak fungsi hatinya, jantungnya, paru-parunya, bagian dalam yang lain itu insya Allah kita arahkan ke dokter dulu, cek USG atau CT scan, monggo. Kalau yang asam lambung itu kan karena dari ciri-cirinya, dari itu sudah terlihat, apalagi banyak yang mengidap asam lambung itu ya. Ada juga yang sudah ke liver nggak percaya Mbak. Gimana itu ceritanya Bu Dewi? Jadi perutnya bengkaknya luar biasa, terus matanya sudah kuning, tangannya sudah kuning gitu kan.
terus lidahnya itu sudah banyak yang putih-putih gitu ya. Itu kan liver. Ini ada livernya, jadi asam lambung udah ke liver, liver bisa ke asam lambung. Jadi di antara dua ini bisa bolak-balik. Liver bisa ke lambung, lambung juga bisa ke liver gitu kan. Tapi mereka nggak percaya. Coba nanti dicek USG ke dokter fungsi hati, coba ternyata benar. Bahkan sudah B gitu kan, sedangkan saya udah bilang nih udah hepatitis B nih gitu, tapi mereka kurang percaya. Akhirnya mereka benar Bu Dewi, saya ternyata hepatitis B. Yaudah nanti ada racikannya insya Allah, karena ini udah masukin udah kanker hepatitis B ya, kanker kronis gitu kan. Kemudian pasien yang Bunda Dewi tangani ya, kalau sudah sembuh itu apakah lepas sudah tidak perlu terapi lagi atau masih secara berkala begitu? Kalau terapi itu jadi gini, terapi itu bagi pasien yang penyakit yang kronis itu memang terapi tidak tidak bayar ya Mbak ya. Jadi nggak dikenakan biaya. Kalau di tempatnya Bu Dewi itu yang paket, kalau paket itu minum obat 1 bulan, nggak boleh berhenti dalam 1 hari, harus full, karena untuk mematikan virus itu nggak semudah itu langsung mati, nggak, diistirahatkan dulu, dilemahkan dulu, baru nanti ada pematian. Lama-lama kalau udah lemah otomatis kan mati kan. Nah itu pengobatannya dalam 1 bulan full, tidak boleh berhenti dalam 1 hari minum obatnya, nggak boleh jeda. Terapinya sudah gratis, jadi terapi apapun, mau penguapan atau mungkin mau ada keprakrotan atau mungkin adanya penyinaran atau terapi simbol saraf itu tidak dikenakan biaya, sudah digratiskan dalam 1 bulan. Nah sebulan ini seminggu sekali kan terapinya itu, jadi seminggu sekali terapi. Nah harus datang. Tapi kalau mana pasiennya saya nggak mau datang Bu, karena kan jauh, saya cukup obatnya, karena obat udah disiapkan yang super, tidak terapi pun nggak masalah, sudah mampu untuk mengobati. Yang super ini ya, super. Luar biasa. Jadi pilihan itu banyak kok ya. Berarti di pengobatan herbal Bu Dewi Rati ini fleksibel. Iya, insya Allah Mbak. Insya Allah ya, insya Allah mudah-mudahan istiqomah. Jadi kuncinya itu kita yakin, kemudian menata pikiran itu tadi ya. Menata hati. Menata hati. Karena kesuksesan kita dunia akhirat dari hati. Cerita-cerita dari pasien yang sudah sembuh itu apa saja, Bunda? Banyak ya. Kalau untuk pasien yang sembuh itu sudah tidak bisa terhitungkan, karena dia ini pengobatan sudah 20 tahun ya. Jadi yang sembuh ya banyak, bahkan yang meninggal ya banyak, karena manusia akan kembali. Kalau kadang pasien Bu Dewi kalau saya nggak sembuh gimana, manusia nggak sembuh berarti mati. Jawabannya gitu. Tapi insya Allah kita berpikir positif, mudah-mudahan dia kasih panjang umur, berkah, sehat jasmani dan rohaninya gitu aja. Yang penting positif, minum obat yang rutin, pola makan yang baik, insya Allah sehat. Jadi semuanya itu tidak lepas dari doa. Itu harus disampaikan ya, karena itu sangat penting. Sekarang kita juga minum obat, kalau kita nggak berdoa kan ya gimana? Karena semua itu dari kuasa, jadi kesannya sombong kita. Harus diawali dengan doa. Makanya kenapa di pengobatan Bunda Dewi Rati ini tidak ujuk-ujuk herbal saja, tapi tadi dimulai dengan menata konsultasinya hati lama gitu ya. Konsultasinya sangat lama. Berapa lama sangat lama, ya? bisa sampai 1 jam ada yang lebih Mbak. Karena Karena pasien itu biasanya kan udah butuh curhat lah. Biasanya baru nyampe aja Bu Dewi, saya kayaknya enak sama curhat karena kesembuhan kita juga dari itu tadi. Jadi kita harus memberikan motivasi sama pasien, yang penting pasien jangan ditakut-takutin. Kasih motivasi. Terkadang penyakit yang datang itu karena banyaknya problem di rumah tangga mereka. Jadi akan menjadi penyakit. Gitu. Jadi ada motivasinya, kita arahkan. Biasanya pasien juga pasti curhat. Saya sakit gini pikiran Bu Dewi, gini. Oh seperti itu ya. Kita kasih jalan keluarnya tuh. Ya namanya penyakit masuk ke organ tubuh kita tuh nggak mungkin Allah tuh menurunkan penyakit itu nggak ada obatnya. Karena sudah satu paket. Menurunkan penyakit pasti ada obatnya, menurunkan permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Betul. Gitu ya. Jadi udah satu paket. Itu mana kita belajar bersyukur aja. Betul. Dan juga kita tidak tidak mudah putus asa, kemudian tidak seperti yang tadi Bunda Dewi Rati bilang ada yang males-malesan gitulah.
Ya kalau obatnya biar nggak putus asa, yang penting kita banyak mendekatkan diri sama Allah, terus kita bersyukur, kita ingat mati insya Allah ya. Ya, karena semua akan kembali ke Allah. Yang penting kita sebelum kembali ke Allah ya kita banyak berpikiran positif, kita sakit kita berikhtiar. Karena manusia itu wajib berikhtiar. Jadi jangan sampai organ tubuh selama ini udah membantu kita, dipakai kita, setelah sakit kita nggak obatin kan gitu kan. Iya, ini tadi kembali ke soal produk ya, produk dari Bunda Dewi Ratih ini selain memang kualitasnya pilihan, aman. Ini apakah sudah BPOM ini, Bunda? Oh, insya Allah sudah ada badan POM, Mbak. Oh, sudah ada badan POM ini ya, ada semua madu, ya. Ini seperti ini madu madu. Apa ini? Ini madu yang insya Allah sudah diruqyah. Wah, Masya Allah. Jadi sudah disertai dengan doa ya, Iya, Bunda. Ini ya? yang ruqyah bukan saya ya. Bukan. Ini ada teman yang mereka sudah insya Allah sudah terkenal juga ini yang ruqyah mereka. Jadi kita jual. Karena Bu Dewi memang kerja sama mereka. Terus ini ada obat oles. Ini obat oles kanker. Ini obat oles kanker ini seperti benjolan payudara atau kelenjar getah bening ataupun pengapuran. Ini membantu sangat melarutkan panasnya sampai 1 hari ini, Mbak. Jadi ini panasnya sampai 1 hari itu menerobos ke saraf-saraf ya, ke dalam ya, ke pori-pori. Nah ini ada juga obat oles. Ini obat oles yang sudah ini dari minyak kelapa hijau, tapi ini sudah dikombinasi dengan herbal. Dikombinasi dengan herbal ini insya Allah untuk membantu seperti penyakit gatal-gatal. Seperti contohnya orang kudis yang kudis sudah menahun itu enggak sembuh-sembuh. Seperti kayak ada luka, seperti luka yang tumor sudah pecah, kanker sudah pecah, itu untuk membantu sekali. Jadi penyakit untuk gatal-gatal, penyakit yang kulit seperti lupus apa insya Allah. Karena ada juga pasien Bu Dewi dari Pekanbaru itu penyakit lupus. Penyakit lupus juga itu pakai ini, Mbak. Jadi peko oles ini insya Allah itu 3 hari langsung rontok semua. Langsung rontok rumah, langsung insya Allah podo rontok lah gitu. Podo rontok. Podo rontok. Pada rontok ya gitu ya. Ya itu. Jadi untuk ada gatal-gatal, yang obat luka juga. Diminum, ada juga yang berupa dioles komplit ini ya. Jadi kalau ini makainya itu nanti untuk bagi orang yang kena kanker sudah pecah itu makainya nggak boleh kena luka. Ini untuk ngoles benjolan tapi 5 cm dari yang pecah. Setelah nanti pakai ini malamnya harus pakai ini untuk membantu mengeringkan. Gitu. Jadi ada obat dari dalam, obat dari luar. Jadi lengkap. Nah kalau seperti madu, itu madu tadi itu dikonsumsi orang yang kena liver, orang asam lambung. Jadi asam lambung nanti minumnya madu ini sebelum sholat subuh ya. Kalau bagi yang sholat subuh gitu ya, itu nanti sebelum sholat minum madu pakai air panas sama nanti dikasih minum virus sama lambung. Itu biasanya nanti reaksi dalam 1 jam tuh langsung reaksi biasanya. Gitu. Nah ini luar biasanya di situ ya. Jadi nggak asal kita mengkonsumsi herbal tanpa ada bimbingan atau tanpa ada apa namanya yang nuntun, Bunda yang mengarahkan. Jadi kalau di pengobatan herbal Bunda Dewi Ratih ini tidak dilepas begitu saja ya. Enggak, Mbak. Jadi seperti kayak penyembuhan untuk asam lambung itu memang susah-susah gampang. Tapi kalau pasien tuh ada kedisiplinannya, nanti ngikutin cara-caranya itu insya Allah. Karena biasanya gini, bangun tidur itu nanti minum madu hangat. Itu harus dihabiskan 1 gelas gitu ya. Itu sama sama buat minum yang lambung sama yang virus tadi jadikan 1 minum. Nanti setelah jeda 1 jam setelah minum itu nanti Ibu Dewi menyampaikan harus makan putih telur tapi jangan terlalu matang sekali. Itu untuk meningkatkan proteinnya. Gitu. Kalau insya Allah kalau protein kita bagus yang dalam tubuh itu cukup untuk protein, insya Allah untuk pengobatannya lebih cepat. Nah kalau untuk berbagai informasi tentang produk, tentang cara pengobatan dan konsultasi ini ke call center semua ya Bunda ya? Call center semua. Nanti biasanya juga kalau pasien ada yang mau konsultasi ke call center itu Bu Dewi juga tetap kita melayani untuk konsultasi. Iya, ada yang bergabung? Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Bu Indah di Kabat, Bu. Iya, monggo silakan. Saya kan sudah nyimak.
Nah, terkait lokasinya untuk konsultasi mungkin itu di mana alamatnya nggih, Bu? Iya, karena Bu Dewi belum hafal ya. Jadi nanti Mbak telepon call center, ada nomornya di layar TV ini. Ya, sudah muncul. Yang 0813 ya. 1199 4646. Oke. Ya, itu nanti telepon ke call center, nanti diarahkan, Mbak. Oke. Terus itu Bu, terkait biaya mungkin. Kalau biaya tuh nanti Mbak mau gimana? Nanti bisa dimusyawarahkan di tempatnya Bu Dewi. Mbak mau beli obat yang mana? Yang murah ada, yang mahal juga ada, dan borongan enggak gitu. Kalau borongan belanjanya pasti mahal. Gitu ya, tergantung Mbaknya ya. Semampunya pasien. Kalau Bu Dewi tetap nanti dilayani. Mau beli yang murah ya ada, racikannya, yang mahal juga ada. Kalau yang mahal tuh kan biasanya orang yang pengen cepet-cepet sembuh gitu kan. Gitu. Kalau kisarannya Bu, yang murah itu berapa? Ada yang 200, itu Pantosida, obat asam lambung gitu. Jadi tergantung penyakitnya pasien, Mbak. Jadi penyakitnya pasien itu komplikasinya, karena komplikasinya apa gitu kan. Ya. Gitu aja. Terus kalau yang itu yang bagus, Bu? Kalau yang bagus itu ada juga, nanti ada yang 1 juta ada, yang 900 ada gitu. Yang bagus itu racikannya banyak. Ya nanti bisa dimusyawarahkan di tempatnya Bu Dewi nanti. Halo. Kalau untuk yang bagus dengan yang murah itu perbedaannya pasti apa? Lebih cepat yang bagus ya, Bu. Ya iyalah sayang, karena kalau yang bagus itu kan racikannya banyak, komposisinya beda, gitu. Ya kalau yang contohnya gini, kalau yang nggak super tuh racikannya cuma 5, kalau yang super racikannya 20, pilih yang mana? Gitu. Gitu. Mbak nanti langsung telepon call center aja ya. Kita aja ya, Bu. Monggo. Nanti minta alamat ke call center sama asisten Bu Dewi ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak yang bertanya tentang biaya. Soalnya gitu kalau tentang biaya gini, kalau dijelaskan di media televisi takut nanti contohnya gini, dulu karena pernah ada pengalaman, jadi pasien itu berobat ngomongnya cuma satu penyakit, ternyata datang banyak banget penyakitnya gitu kan. Karena Bu Dewi minta hasil dari medis tuh mana gitu kan, biar nanti jelas, karena kan takutnya obatnya nanti salah sasaran gitu kan, biar nantinya benar untuk mengobatinya, ternyata penyakitnya banyak, ya otomatis biayanya beda gitu kan. Nah itu takutnya ada kesalahpahaman gitu. Jadi kalau untuk biaya ini nanti bisa dibicarakan ketika di tempat konsultasi ya, Bunda ya. Iya. Apapun itu keluhannya ya. Iya. Nah, kalau yang paling tua ada tidak ini Bunda pasien yang Iya banyak tua? Pasien Budi banyak kan sepuh-sepuh Mbak. Pada pakai roda, ada yang kena stroke, ada yang saraf kejepit, kan macam-macam kan. Namanya orang usia udah 40 tahun ke atas tuh udah munculnya banyak penyakit, yang diabetes, yang jantung, yang lambung, darah tinggi, itu kan banyak sekali ya. Ya, tapi di sini ya alhamdulillah Bu Dewi memang meracik gitu kan. Jadi melanin sepuh-sepuh, kalau yang anak kecil tuh jarang. Jarang. Ada juga waktu itu di Solo, di klinik Solo Bu Dewi itu ada punya pasien umur 3 tahun ada pembocoran jantungnya. Tapi alhamdulillah sembuh. Ya dalam 1 bulan tuh alhamdulillah sembuh. Ada juga yang ada pembocoran ginjal juga ada. Kalau pembocoran jantung yang umur 3 tahun tuh 1 bulan alhamdulillah sembuh, sampai kulitnya awalnya datang tuh udah pada biru kayak keunguan gitu ya. Dari bibir, dari tangan semua udah pada biru keunguan gitu. Tapi alhamdulillah mereka sembuh. Semua itu atas izin Allah. Jadi ini cuma obat-obatan ini perantara ya. Iya. Yang penting yakin, mau berusaha, menjaga hati dan selalu berdoa. Iya, betul. Pemirsa Banyuwangi 1 TV, kita sudah banyak mendengarkan dari Bu Dewi Ratih seperti apa pengobatan herbal Bunda Dewi Ratih ini. Silakan
pemirsa Banyuwangi 1 TV menghubungi call center yang sudah tertera atau tadi yang sudah disebutkan Bunda Dewi ya Bunda ya, betul. supaya bisa mendapatkan informasi lebih lengkap begitu. Baik, pemirsa Banyuwangi 1 TV, usai sudah dialog khusus Solusi Sehat kita bersama Bunda Dewi Rati, pengobatan herbal Dewi Rati. Silakan bisa kunjungi tempat konsultasinya, tempat terapisnya, dan bisa menghubungi call centernya. Terima kasih Bunda Dewi. Sama-sama, Mbak. Insya Allah kita ketemu lain waktu. Sehat Amin, selalu. amin. Semoga sepanjang umur bisa ketemu lagi ya. Amin. Baik, terima kasih pemirsa Banyuwangi 1 TV. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan herbal Dewi Rati SF mengemas berbagai macam tumbuhan herbal murni tanpa bahan kimia menjadi sebuah obat yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Seperti jantung, diabetes, dan ginjal. Obat herbal ini tanpa efek samping dan bisa dikonsumsi dari berbagai usia, dari anak-anak, remaja, orang tua, sampai lansia. Produk kami mengedepankan kualitas dan mutu herbal yang kami sajikan. Berikut kami sajikan obat herbal Dewi Rati. Pantosida adalah herbal lambung produk Dewi Rati yang mampu mengatasi berbagai macam keluhan penyakit lambung. Kanserin adalah herbal kanker produk Dewi Rati yang mampu mengatasi berbagai macam keluhan penyakit kanker. Gabets kapsul adalah herbal diabetes Dewi Rati yang dapat mengatasi berbagai macam keluhan penyakit diabetes. Disektrin adalah herbal ginjal produk Dewi Rati yang dapat mengobati berbagai macam keluhan penyakit ginjal. Demakol adalah herbal jantung produk herbal Dewi Rati, dapat mengobati berbagai macam keluhan penyakit jantung. Pengobatan Dewi Rati membantu ikhtiar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dewi Rati SF yang mempunyai klinik Dewi Rati dan sekaligus pengelola herbalnya. Dan di sini untuk herbal Bu Dewi ini bermacam-macam karena semua penyakit tidak sama. Ada yang herbal untuk rebusan dan ada herbal yang sudah diekstrakan. Untuk obat-obatan di tempat Ibu Dewi ini bagi untuk pasien yang parah ataupun yang awal itu diberikan obat-obatan yang super dan tidak super. Dan untuk penanganan di tempat klinik Ibu Dewi Rati ini insya Allah lain daripada yang lain karena metode untuk penanganan pasien itu memang sangat banyak untuk macamnya. Di sini ada juga mandi rempah. Tujuannya mandi rempah ini menghancurkan zat purin ataupun lemak jenuh bagian pengentalan darah, misalnya penyakit jantung ataupun diabetes ataupun stroke. Nah di sini juga ada penanganan yang kedua itu dengan cara penyinaran. Penyinaran ini tujuan untuk menghancurkan zat purin ataupun pengapuran ataupun kanker ataupun tumor. Yang selanjutnya untuk terapi simbol saraf ini tujuannya untuk terapi otot yang apabila ada pengentalan darahnya ataupun sarafnya yang tidak lancar itu nanti dengan cara simbol saraf terapi totok sarafnya. Para pemirsa, tidak usah ragu apabila Anda ingin berikhtiar untuk datang ke tempat herbal. Insya Allah Bu Dewi akan membantu ikhtiar Anda dan Bu Dewi sendiri juga berikhtiar melalui herbal ataupun obat-obatan ataupun terapi di tempat Bu Dewi ini juga akan membantu ikhtiar Anda.